Halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Regen Silingo, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang semester 6, program studi perancangan jalan dan jembatan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan saya tentang analisa jalinan majemuk. Formalitas perhitungan, yang pertama data masukan, yang kedua perhitungan kapasitas, yang ketiga derajat kejenuhan, dan yang keempat tundaan bagian jalinan bundaran. Lokasi yang kami ukur yaitu dari Bundaran Tirosa hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, waktu 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jalan Minor, Jalan Bundaran PU dan Jalan Pulau Indah, Jalan Mayor, Jalan Franseda dan Jalan Piet Atalo. Sebelum kita masuk pada data analisa perhitungan, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bundaran. Bundaran merupakan salah satu jenis pengendalian persimpangan yang umumnya dipergunakan pada daerah perkotaan dan luar kota. Lalu lintas yang didahulukan adalah lalu lintas yang sudah berada di bundaran, sehingga kendaraan yang masuk ke bundaran harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada lalu lintas yang sudah berada di bundaran. Bundaran sendiri mempunyai fungsi yaitu memperlambat kecepatan kendaraan dan pergerakan kendaraan terus mengalir walaupun dalam kecepatan yang lebih lambat, memberikan pilihan banyak arah jalan keluar persimpangan tanpa harus berhenti di persimpangan, menurunkan tingkat hambatan pergerakan lalu lintas karena sistem ini menjaga lalu lintas tetap bergerak dan mengalir walau dalam kecepatan yang lebih rendah. Adanya peraturan harus menurunkan kecepatan serta prioritas memberi jalan pada kendaraan yang datang dari arah kanan. Sistem ini efektif mengurangi tingkat kecelakaan dibandingkan dengan sistem persimpangan yang menggunakan lampu lalu lintas biasa. Dalam konteks perancangan area pusat kota atau lingkungan pemukiman, sistem ini memberikan kemungkinan penyeberangan pejalan kaki dan sepeda lebih aman. Data arus lalu lintas. Data arus lalu lintas ini akan menjelaskan tentang banyaknya kendaraan per jam yang melewati Bundaran Tirosa. Dengan pergerakan dari arah masing-masing kaki menuju arah tujuan, ada yang belok ke arah kiri, ada yang juga belok ke arah kanan maupun lurus, dan ada juga yang putar balik dengan keterangan dari tabel. Berikut adalah gambar atau dina lokasi yang sudah kami ukur dan sudah kami gambar. Ini merupakan gambar Bundaran Tirosa yang kami sudah hitung kendaraan yang melewati bundaran ini. Dan untuk arus lalu lintas, di sini kita bisa lihat banyaknya kendaraan yang melintas dari arah A itu untuk ke sebelah kiri 465 dan lurus 1395 dan yang ke kanan 186. Ini merupakan jumlah banyaknya kendaraan yang melintasi atau yang melewati arah bagian A. Begitu juga dengan B, C, dan D. Pada tabel arus lalu lintas ini, kita menghitung banyaknya kendaraan dikalikan dengan EMP dari masing-masing jenis kendaraan bermotor untuk mendapatkan SMP per jamnya. Setelah data awal arus lalu lintas didapat, maka dibawa ke persen sehingga didapat komposisi LV sama dengan 24%, HV sama dengan 4%, dan SM sama dengan 72%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Bundaran Tirosa yang paling banyak melewati adalah sepeda motor. Kita akan masuk ke perhitungan. Dari data awal arus lalu lintas di slide sebelumnya, dimasukkan kembali ke tabel ini untuk mencari SMP per jam. Masing-masing tipe kendaraan memiliki EMP yang berbeda.
untuk yang LV sendiri EMP-nya sama dengan 1,0, HV untuk HV EMP-nya sama dengan 1,3, untuk SM EMP-nya sama dengan 0,5. Dengan demikian semua kendaraan dikalikan dengan EMP-nya masing-masing untuk mendapatkan SMP per jam dari masing-masing tipe kendaraan. 12.264 untuk kendaraan per jam, dan untuk SMP per jam mendapatkan 8.422,8. Pada bagian jalinan dibagi menjadi 4 jalinan, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Dan masing-masing jalinan dibagi menjadi 2, yaitu arus menjalin dan arus total. Arus menjalin sendiri merupakan kendaraan bermotor yang melewati jalinan tersebut. Sedangkan arus total merupakan jumlah arus jalinan dalam suatu pendekatan. Jadi masing-masing kemudian totalkan secara vertikal dan menjalin, vertikal arus menjalin dan arus total. Contohnya pada jalinan AB, di sini arus menjalin AB didapat sebesar 1559, sedangkan untuk arus total AB didapat 2095. Rasio menjalin. Untuk rasio menjalin sendiri didapat dari arus menjalin per arus total. Parameter geometrik bagian jalan. Kita bisa memperhatikan tabel dan gambar yang sudah ada. Bagian jalinan dibagi menjadi 4, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Lebar masuk dibagi menjadi 2, yaitu pendekat 1 dan pendekat 2. Pendekat 1 didapat dari data atau ukuran lebar jalan yang sudah kami ukur. Begitu juga dengan pendekat 2. Lebar masuk didapat dari rata-rata pendekat 1 dan pendekat 2. Dan untuk lebar jalinan atau WW kita dapat dari ukuran lebar jalinan yang sudah kami ukur. Di sini ukuran yang sudah kami ukur untuk AB sendiri yaitu 12. Kita dapatnya dari sini 12, itu untuk yang AB. Sedangkan untuk yang DC itu sama dengan 12,9. Lalu untuk yang CD lebar jalinannya 17. Lalu untuk yang DA lebar jalinannya 12,4. Lalu untuk WE per WW itu didapat dari baris keempat atau lebar masuk rata-rata per baris kelima atau lebar jalinan. Lalu untuk panjang jalinan atau RW kita juga dapat melihatnya dari gambar yang sudah saya paparkan tadi, gambar yang sudah kami cantumkan juga dengan ukurannya. Di sini panjang jalinan untuk AB sendiri sebesar 46, itu untuk yang bagian AB. Lalu untuk yang BC sebesar 25,4. Lalu untuk yang CD sebesar 28,4. Lalu untuk yang DA sebesar 17,30. Lalu untuk WW per RW didapat dari baris 5 per baris 7. Di sini baris 5 yaitu didapat dari lebar jalinan dibagi dengan panjang jalinan. Kita masuk pada perhitungan kapasitas. Untuk faktor WW sendiri kita bisa lihat rumus pada MKJI gambar B.2.1. Lalu untuk faktor WE per WW kita juga bisa lihat pada MKJI gambar B.2.1.2. Lalu untuk faktor PW juga kita bisa lihat pada MKJI gambar B.2.3.
Lalu untuk faktor WA kita juga bisa lihat pada MKJI pada gambar B.2.4. Lalu untuk ukuran kota kita bisa lihat pada tabel MKJI tabel B.3.1. Karena jumlah penduduk di kota Kupang sebesar 0,44 juta, maka untuk ukuran kotanya sama dengan 0,88. Lalu untuk lingkungan jalan kita bisa lihat pada tabel MKJI B.4.1. Karena hambatan sampingnya sedang, maka faktor lingkungan jalan sama dengan 0,94. Untuk kapasitas jalan, jalinan AB dan jalinan lain, itu didapat dari kapasitas dasar dikali dengan ukuran kota dan dikali dengan lingkaran jalan. Untuk arus bagian jalinan K didapat dari tabel perhitungan arus lalu lintas. Untuk DS didapat dari arus lalu lintas Q per kapasitas. Untuk tundaan lalu lintas atau DT kita bisa lihat dari MKJI gambar C.2.1. Untuk tundaan lalu lintas total untuk tundaan lalu lintas total didapat dari Q kali dengan tundaan lalu lintas. Lalu untuk peluang antrian didapat dari, kita bisa lihat dari MKJI gambar C.3.1. Lalu untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata itu didapat dari total DT total per total SMP per jam. Untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata itu didapat dari total DT total per total SMP per jam atau kapasitas SMP per jam yang dari kendaraan bermotor total. Lalu bundaran rata-rata atau DR itu didapat dari DTR tambah 4. Dan ini merupakan hasil analisa atau hasil dari perhitungan yang sudah kita bahas tadi. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.